bagaimana cara sholat, bagaimana membaca Al-Quran gitu ya. Karena memang anak-anak itu butuh keteladanan dari orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya sholat, setiap orang tua itu harus memiliki 3 ilmu gitu ya. Apa saja 3 ilmu ini? Sebagai seorang ibu yang memiliki keterbatasan ilmu, salah nggak sih kalau anak langsung diajarin sama orang profesional langsung, guru atau ustadz? Apa harus kita yang belajar dulu agar bisa kasih ilmu ke anak? Terus, apa peran ayah di saat ibu menjadi madrasah pertama untuk anaknya? Iya, baik. Ketika seorang ibu atau orang tua merasa ilmunya belum memadai, belum mencukupi untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya, maka dia bisa minimal itu ada 3 ilmu yang harus dia ketahui. Jadi setiap orang tua itu harus memiliki 3 ilmu gitu ya. Apa saja 3 ilmu ini? Yang pertama, ilmu yang terkait dengan akidah yang benar. Karena anak-anak itu harus mengetahui siapa yang menciptakan langit dan bumi dan siapa yang harus dia sembah. Maka akidah yang lurus, akidah yang benar itu pertama kali ditanamkan kepada anak-anak kita. Yang kedua adalah ilmu yang terkait dengan ibadah. Bagaimana cara sholat, bagaimana membaca Al-Quran gitu ya. Karena memang anak-anak itu butuh keteladanan dari orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya sholat, dia akan mengikuti. Even kita tidak perintahkan, tetapi dari kecil kita sudah biasakan anak-anak untuk sholat gitu ya. Even dia belum paham bacaannya, gerakannya, minimal dia melihat orang tuanya melakukan itu. Nah, ilmu yang ketiga adalah ilmu yang terkait dengan etika atau akhlak gitu ya. Akhlak kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada temannya, pada adik kakaknya gitu. Jadi 3 ilmu ini basically orang tua harus punya. Kecuali nanti ketika dia ingin mengembangkan ilmu-ilmu yang lain. Misalnya dia titipkan anaknya di boarding atau dititipkan di sekolah-sekolah tertentu. Karena kita orang tua itu kan terbatas ya. Tidak bisa menyampaikan seluruh ilmu buat anak-anaknya. Namun kalau dia memahami bahwa anak itu pertama bertanya itu kan sama ibunya gitu ya, maka ibunya pun yang terkait ilmu-ilmu basic tadi, ilmu-ilmu dasar itu minimal ibunya tahu. Maka 3 ilmu tadi yang perlu kita miliki. Lantas bagaimana dengan ayah? Ayah itu kan pemimpin di rumah tangga kita. Jadi mamahnya, ibunya itu adalah sekretaris. Ayahnya punya konsep gitu. Di konsep mendidik anak begini. Nah, nanti dieksekusi oleh ibunya di rumah. Karena yang sering bertemu dengan anak itu kan ibu di rumah. Maka dalam Al-Quran ada ayat bunyinya gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qarna fi buyutikun. Maka menetaplah atau berdiamlah di rumah. Kenapa? Anak itu pengen pulang karena rindu pelukan ibunya. Suami itu pengen pulang karena rindu pelukan istrinya. Jadi perempuan itu sumber ketenangan di rumah. Perempuan itu sumber kenyamanan, sehingga kalau misalnya anak mencari ibunya, mama pulang kapan? Atau suami nanya, ibu pulang kapan? Dan seterusnya. Karena memang sumber kenyamanan di rumah itu adalah dari sosok seorang ibu. Maka ayah itu memiliki peran juga gitu ya. Di dalam Al-Quran ada yang misalnya surat Luqman, Nabi Ibrahim berbicara dengan Nabi Ismail, dialog itu kan ada gitu ya. Karena memang peran ayah itu sangat besar gitu. Kalau kita buat analogi, ilustrasi, ayah itu seperti cakar dalam sebuah bangunan. Anak itu confident, anak itu pede gitu ya, berani, itu dari sosok ayah. Tapi kalau ibu itu seperti aksesoris gitu. Misalnya ada bunga gitu. Di meja ini taplaknya seperti apa, itu kan dari ibunya ya. Yang membuat dia punya sifat yang lembut, attitude yang baik. Itu kan dia butuh sosok ibu yang memang mayoritas berada di rumahnya. Sementara ayah karena dia berada di luar gitu ya, maka seperti cakar-cakar dalam sebuah bangunan yang memberikan keberanian, memberikan sifat confident kepada anak-anak. Pertanyaan berikutnya.